Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai materi pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Ikuti silakan. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah aja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Putri, silakan duduk. Ya, Bu. Selamat. Sesi terlebih dahulu ya. Putri, ya Bu Selana. Saya, Bu. Istimut Naina, saya Bu. Apakah ada yang hari ini tidak hadir? Ada Bu Ayu, dia sakit tuh suratnya ada di meja. Terima kasih Sni. Ya Bu. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah ada yang masih ingat? Ada sistem pencernaan pada manusia. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Apakah sudah dipelajari di rumah? Ada Bu, sedikit. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, menurut kalian mengapa sih kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Bisa menjawab, Bu. Silakan Putri. Supaya menghilangkan kuman di tangan dan terhindar dari penyakit. Ya, jawaban Putri sudah sangat tepat. Ibu ingin bertanya lagi. Kita makan, kemudian mengunyah, kemudian ada air liur di mulut kita. Apakah ada yang tahu fungsi dari air liur tersebut itu untuk apa? Saya Bu izin menjawab. Silakan Isti. Berfungsi pencernaan pada manusia yang melindungi dan membersihkan mulut Bu. Ya, jawabannya Isti sudah sangat tepat. Mari kita beri aplaus. Materi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia yang mencakup zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, proses pencernaan pada manusia, organ-organ pencernaan manusia, serta gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, 1. Untuk menelaah fungsi dan jaringan penyusun organ pencernaan manusia, menelaah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, kita menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Yang terakhir itu ada mendiagnosis gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Simak dan perhatikan dengan seksama ya anak-anak. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Setelah melihat video tersebut, Ibu ingin bertanya, Pak,
Menurut kalian, bahan makanan yang kita makan itu gimana sih caranya dapat dicerna oleh tubuh kita? Dengan proses pencernaan kimiawi dan juga proses pencernaan mekanik, Bu. Ya Putri, jawaban Putri sudah sangat tepat. Terima kasih Putri. Sama. Di samping itu, kita akan membahas tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Apa saja sih zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua nutrisi lengkap, meliputi karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein. Nutrisi tersebut digunakan oleh tubuh untuk dapat beraktivitas, tumbuh, dan berkembang. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu untuk sumber tenaga. Yang kedua ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai energi cadangan. Yang ketiga protein yang berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang keempat ada mineral, berfungsi sebagai zat pengatur proses-proses dalam tubuh. Serta yang terakhir vitamin. Vitamin itu berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Di awal pembelajaran kita sudah membahas mengenai sistem proses pencernaan pada manusia yang sudah dijawab oleh salah satu temannya, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Apa sih pencernaan proses kimiawi dan proses pencernaan mekanik? Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat-alat yang membantu pencernaan pada manusia yaitu gigi, lambung, dan anus. Pencernaan mekanik umumnya tidak mengubah susunan bahan molekul yang akan kita cerna. Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan-gerakan seperti gerakan pendular, gerakan ayun. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Di samping itu, kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Gangguan atau pencernaan tersebut antara lain diare. Diare itu adalah gangguan sistem pencernaan akibat feses yang keluar dalam bentuk encer. Yang kedua ada sembelit. Sembelit itu sulitnya buang air besar karena fesesnya itu terlalu keras. Yang ketiga ada gastritis. Gastritis adalah radang selaput lendir pada dinding lambung. Yang terakhir ada appendicitis. Appendicitis ini ialah peradangan pada umbai cacing. Dari penjelasan Ibu tadi, adakah permasalahan atau ingin bertanya? Ya, Bu. Silakan Putri. Dari beberapa penjelasan Ibu tadi, zat manakah yang membantu proses pembusukan sisa-sisa pada makanan? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan sini. Mengapa kalau kita makan itu tersedak? Apakah gangguan pada pencernaan makanan? Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Silakan Putri. Dari beberapa penjelasan Ibu tadi, ada beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan. Nah, bagaimana upaya menjaga organ pencernaan agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan? Kita tabung dulu ya pertanyaannya. Ya, Ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Ibu akan membagikannya. Kelompok 1, Putri, Reza, sama Iqbal. Kelompok 2 itu ada Isni, Nur, sama Aura. Kelompok 3 Bale sama Amanda. Kita membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Kalian bisa mencari literatur lain seperti buku, internet, maupun yang lain.
Ibu beri waktu 10 menit ya. Tunjukkan kekompakan kalian dan tunjukkan aktivitas kelompok kalian. Ya, Bu. LKPD yang sudah Ibu berikan, kalian olah data ya. Dan kalian diskusikan. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban kami. Yaitu 1. Ada zat makanan beserta fungsinya. Zat makanan terdiri dari 5, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, organ-organ pada sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan berakhir di anus. 3. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan oleh gigi dengan bantuan saliva. Peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot polos agar makanan tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Digesti, yaitu mengurangkan molekul besar menjadi kecil. Absorpsi, yaitu gerakan produk akhir pencernaan ke dalam sirkulasi darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, defekasi, yaitu eliminasi zat-zat yang tidak dicerna keluar tubuh. Keempat, cara mencegah atau terhindar dari diare, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan yang sudah matang, dan minum air yang sudah dimasak. Yang kelima, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu zat makanan yang diperlukan itu seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu saja. Terima kasih. Ada masih yang ingin jawab lagi? Tidak ada, Bu. Oh, bagus, silakan Ibu Putri. Terima kasih, Bu. Ada yang di beberapa kelompok yang sudah maju. Siapa yang ingin menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Kelompok saya, Bu. Silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari LKPD yang sudah kami simpulkan, zat-zat makanan yang diperolehkan oleh pencernaan manusia seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin dan mineral. Kemudian ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Adapun sistem pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Manusia sering mengalami diare yang karena infeksi pada usus yang disebabkan oleh bakteri dan virus selanjutnya. Kesimpulan pada permasalahan yang diajukan yaitu zat makanan yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan adalah vitamin. Kemudian makanan bisa tersedak pada makanan atau minuman yang kita telan masuk ke saluran yang salah sehingga menimbulkan tersumbatnya saluran pernapasan. Kemudian cara menjaga agar terhindar dari penyakit tersebut antara lain menjaga pola makan ya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih, Bu. Mari kita beri aplaus kepada teman yang sudah menjawab. Baik, setelah kita mengerjakan diskusi kelompok, kita akan mengerjakan proses yang dilakukan secara perorangan ya. Ya, Untuk Bu. memberikannya. Ibu beri waktu 15 menit karena sisa waktunya 15 menit lagi. Kerjakannya secara jujur dan teliti ya anak-anak. Ya, Bu. Oh, udah. Udah. Kan harus ada reaksi dari Pak. Ada tipek gak? Nggak ada modal dong.
Dokumennya habis, Bu. Silakan dikumpulkan. Dengan mengerjakan proses tadi, sudah berakhirlah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, diantaranya karbohidrat, mineral, vitamin, serta protein. Yang kedua ada proses pencernaan. Proses pencernaan itu terdiri dari dua, proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Yang ketiga itu ada organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian anus. Selanjutnya ada gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan kita. Yang pertama ada diare, gastritis, appendicitis, dan lain sebagainya. Kemudian upaya yang dilakukan agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Yang pertama kita harus makan makanan yang berserat, berbanyak minum air putih, serta yang lainnya. Kemudian kita cukupkan materi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.